Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series Matematika SMA gitu ya. Kemarin terakhir itu adalah bab 14. Itu bener-bener jauh banget karena setiap gue fokus ke SNBT, gue akan bahas SNBT saja gitu. Kenapa? Karena ya ingin membantu saja, dan pengasahan untuk pendalaman materi akan gue selesaikan sampai kapanpun itu akan gue selesaikan ya, pasti akan gue selesaikan. Kalau SNBT itu kan memang mepet waktunya, dan waktunya juga hanya 3 bulan gue spend waktu untuk membahas SNBT gitu ya. Oke, jadi berhubung ini gue baru liburan, gue bahas kembali tentang series Matematika SMA gitu. Kita lanjut ke bab 15 dimana masih nyambung dengan limit gitu, tapi materinya baru, yaitu turunan fungsi. Langsung saja Hanadul Sit. Nah, sebelumnya ya gue udah jelasin dulu ketika materi fungsi kemarin ketika materi fungsi itu adalah sebuah alat produksi. Gue biasanya mengilustrasikan atau gue ngejelasinnya itu misalkan saja sebagai mesin pembuat popcorn. Jadi tepat satu hasilnya. Ketika masuk satu gitu. Ketika kita memasukkan 1 biji jagung, hasilnya ya 1 popcorn gitu kan. Gak mungkin jadi 2 gitu ya kan. Ya hasilnya 1. Nah, itu adalah alat. Nah, di sini kita membahasnya udah naik level. Fungsi itu sudah menjadi sebuah pemodelan. Pemodelan apa nih yang akan kita bahas di tingkat SMA ini? Pemodelan pengukuran gitu ya. Jadi kalau di SMA mungkin pengukurannya ya masih tentang luas, kecepatan gitu kan. Masih bersekitar itulah gitu. Tapi ini spill dikit. Pengukuran pada fungsi itu akan berkembang ketika kalian akan mempelajari matematika mungkin ya nanti, atau statistika, itu akan berkembang. Pemodelannya bukan hanya untuk kecepatan dan bangun datar atau volume gitu. Enggak, bukan hanya untuk luas gitu ya, bukan. Uang. Ya, financial gitu. Saham, terus tentang masyarakat. Jadi pemodelan itu juga bisa kok dilakukan untuk menganalisis apa? Gitu ya. Menganalisis apa gitu, gue tanya. Contohnya untuk manusia itu apa? Respon positif dan negatif gitu ya. Itu yang gue teliti sekarang tentang respon pesimis ataupun optimis. Itu sebutannya untuk respon di media sosial gitu ya, terhadap suatu kebijakan gitu. Kebijakan atau suatu isu gitu kan, nggak pasti kebijakan ya. Meskipun kebijakan kebanyakan yang pesimis ya mungkin ya. I don't know. Itu hanya analisis di ambang saja gitu ya. Nanti kalau memang sudah mendalami analisis tersebut mungkin bakalan gue buat videonya gitu ya. Itu adalah fungsi. Nah, turunannya tuh jatuhnya bagaimana? Oke, kita terjun langsung ke satu contoh saja biar lebih mudah, yaitu tentang luas. Ketika fungsi itu adalah fungsi membentuk sebuah bangun datar, turunannya itu adalah sebuah garis. Ya, sebuah garis berlanjut akan menjadi sebuah titik gitu. Jadi semakin sempit wilayahnya. Jadi dari luas nih, gini segini luas nih kan, segini luas nih, setapak ini luas. Nanti jadi garis nih di 2 dimensi gitu. Jadi garis, nanti diturunkan lagi jadi titik. Biasanya buat apa? Titik puncak gitu kan. Kita udah bahas tentang parabola kemarin gitu kan. Titik puncaknya gimana tuh nyarinya? Nah, itu kan pakai turunan. Ya kan? Titik stasioner, garis singgung segala macam itu kan pakai turunan. Nah, di sini kita bahas turunannya. Nah, gue spill dikit juga, turunan ini akan nyambung dengan integral. Nah, di mana integral itu anti turunan yang akan menjelaskan fungsi luasnya, fungsi wilayahnya gitu kan. Kalau turunan itu akan garis, titik, pertemuan seperti itu. Tapi kalau integralnya itu ke luasnya, wilayahnya itu seberapa luas gitu, ya kan? Nyambung? Oke. Kita langsung saja ke definisinya secara matematika. Turunan itu ada sangkut paut dengan limit.
Kenapa kok bisa ada sangkut paut dengan limit nih gitu kan? Kita lihat nih. Limit H mendekati 0. Ya karena turun. Pasti akan mendekati 0 gitu kan, mendekati suatu konstanta tertentu dan tidak ada fungsi lagi pada akhirnya. Ketika kita terus menurunkan gitu ya. Turunan fungsi itu apakah hanya digunakan terhadap bangun datar yaitu dengan fungsi kuadrat? No. Polinomial pangkat berapapun itu bisa diturunkan gitu kan. Kita langsung saja ke contoh dengan definisi ini dulu ya, definisi menggunakan limit. Kalau nanti ada tips triknya ya, seperti yang gue sebutkan, tips and trick itu berasal dari mana? Sifat, ciri-ciri atau ketentuan dari suatu materi. Ini materinya turunan, nanti ada sifatnya. Disitulah tricks and tipsnya dibentuk gitu ya. Ke definisi dulu. Definisinya seperti apa? Kita memasukkan fungsi X plus H gitu ya. Ini contohnya. Ada 4X kuadrat. Kalau kalian yang sudah kesepil turunannya itu dari materi parabola, pasti ya udah duanya diturunkan gitu kan. 4 kali 2 jatuhnya ya udah 8X. Memang segampang itu. Tapi kita lihat dulu definisi berdasarkan limitnya itu seperti apa. Kita cari tahu fungsi X plus H-nya gitu kan, jadinya 4X plus H kuadrat. Kita olah nih, kita kalikan pelangi gitu, dan menghasilkan fungsi ini. Selanjutnya kita masukkan ke definisi. Definisi itu apa? Rumus awal ini loh. Kok nggak kehapus ya? Pasti. Ya, ke rumus awal ini. Oke, sorry. Oke. Nah, ke rumus awal ini. Ini adalah definisinya. Definisinya itu kita masukkan definisinya nih. Ya, kita olah dulu, kita rapihkan dulu bentuk matematikanya dan berakhir seperti ini. Gitu. Nah, solusinya bagaimana? Difaktorkan untuk menghilangkan H, ya. Dalam pengertian aslinya ya bukan menghilangkan H, tapi untuk di level ini kita sudah penyebutannya apa? Menghilangkan H. Jadi H itu hilang nih. H per H. Ini kan jadi 1. Udah nggak ada lagi nih H. Ya kan adanya di sini. Tidak jadi penyebut. Ketika H itu menjadi penyebut, maka tidak akan ada solusi. Kenapa? Limitnya mendekati 0. Sedangkan pembagian dengan penyebut 0 itu tidak ada hasilnya. Atau tidak terdefinisi. Benar banget. Untuk limitnya menjadi seperti ini. Limit H mendekati 0 ini 8X, otomatis tidak ada gunanya gitu kan. Di sini 4 ditambah lim H mendekati 0, 4H. Ini berapa? 0. That's it. Selesai, 8X. Itu definisinya. Panjang banget. Sebenarnya nggak serumit itu, tapi panjang banget. Ya kan, definisi inilah yang akan membentuk sifat-sifat turunan yang akan mempermudah kita dalam pengerjaan soal turunan. Ya udah, kalau konstanta turunannya ya 0. Karena turunan itu adalah turunan terhadap sebuah fungsi. Ada X-nya di sana. Apakah fungsi itu harus X? Oh enggak. Bisa saja fungsinya 4T plus 3, bisa saja. Terserah kalian ya. Tapi secara umum X gitu ya, fungsi X gitu. Lanjut, ketika ada perkalian dengan konstanta, ya udah yang diturunkan fungsinya aja. Ya kan? Lanjut, penjumlahan pengurangan, tidak ada pengubahan apapun, tidak ada ketentuan apapun, ya udah turunkan masing-masing dengan operasi bilangan yang sama. Kalau penjumlahannya tetap dijumlahkan, kalau pengurangannya tetap dikurangkan gitu kan. Nah, di sini baru ada sedikit kita harus lebih berpikir gitu ya, harus lebih dihafalkan, harus lebih dipahami. Ketika ada dua fungsi dikalikan gitu kan, bentuk turunannya seperti apa? Enggak serta-merta fungsi turunan X dikali dengan fungsi turunan G. Enggak. Kenapa? Karena sebuah fungsi jika dikalikan itu hasilnya beda gitu. Gimana maksudnya? Ketika 2X min 1 dikali 2X min 1, ini enggak serta-merta menjadi 4X kuadrat min 1. Iya kan? Enggak kan? Hasilnya berapa kalau dikuadratkan menjadi 4X kuadrat min 4X min 1? Benar?
benar. Inilah ya yang kita masukkan bahwa ada sifat tertentu. Sifat tertentu di sini. Di mana F diturunkan terlebih dahulu dikalikan dengan GX lalu dijumlahkan karena perkalian itu identik dengan penjumlahan dan pembagian itu identik dengan pengurangan. Oke? Sampai sana. Selanjutnya Fx dikalikan dengan turunan GX. Ya gantian aja. Tidak boleh turunan dikalikan dengan turunan. Harus saling melengkapi gitu. Jadi ketika Fx-nya itu tidak diturunkan berarti GX-nya yang diturunkan, dikalikan. Begitupun sebaliknya, tinggal dijumlahkan gitu ya. Nanti kita akan ada latihan soalnya. Santai saja. Selanjutnya tentang pembagian gitu. Kalau pembagian tadi gue udah berkata apa? Identik dengan pengurangan. Benar banget. Kita kurangkan. Selanjutnya di sini ada ciri khasnya yaitu dibagi dengan fungsi G ya, fungsi penyebutnya gitu ya. Kalau kalian mau memahami, sebut GX ini adalah penyebut, Fx adalah pembilang. Biar nggak bingung. Ketika kita menghadapi soal, oh ini Fx-nya yang dikuadratkan apa GX-nya gitu kan. Pahami dengan sebutan, oh bahwa penyebut yang dikuadratkan gitu ya. Dikuadratkan menjadi pembagi. Nah ini adalah rumus praktisnya. Lebih jelasnya di turunan fungsi aljabar. Jadi ini yang gue sebutkan tadi. Karena ini bukan merupakan sebuah fungsi. Ya kan, bukan fungsi ini. Ini bukan fungsi, ini hanya pengerjaan aljabar biasa. Contoh fungsi deh, gimana gitu. Contoh fungsinya seperti ini. 4x kuadrat ditambah 2, ini pangkat 2. Pangkat 2-nya ini diturunkan. Pangkat 2-nya diturunkan. Ini tetap 4x kuadrat plus 2. Ini dikurangi 2 min 1. Ini diturunkan. Turunannya kan cuma ini nih jatuhnya. Yaitu 8x. Nah ini. Dikalikan saja lah. Jadi berapa? 16x kali 4x kuadrat plus 2. Nah. Ini. Perumusan untuk yang ini. Gitu ya. Ini sebuah fungsi. Nah ini nih. Contohnya, oke? Aman. Selanjutnya, oh ini masih sama definisinya dengan yang di atas. Nah ini. Ini benar-benar harus dihafalkan. Ya. Bahwa bentuk ln itu ketika diturunkan akan menjadi seper. Sebutannya seper atau pembagian. Ya, pembagian dengan fungsinya menjadi penyebut. Ya, seperti itu. Oke. Kenapa ini harus dihafalkan? Mau kalian nanti kuliah di jurusan apapun. Ya, jika nanti ada penelitian dan kalian mengambil materi kuantitatif, metodenya harus benar-benar kalian pahami. Kelebihan dari kuantitatif itu apa nih? Penelitian kuantitatif ini secara pengetahuan umum aja, pengetahuan umum ya. Kelebihan dari penelitian kuantitatif, datanya mudah diolah, ya kan? Karena hanya angka gitu kan. Terus penjabarannya mudah dikatakan. Oh ini pemodelannya ini, nanti nilai maksimalnya di sini nih. Dan prediksinya ketika X-nya seperti ini akan menghasilkan variabel respon yang seperti ini. Mudah banget. Susahnya di mana? Di metode. Jadi ketika kalian menggunakan metode tertentu, kalian harus benar-benar memahami alat yang kalian gunakan. Salah satunya pembuktian dari model yang kalian gunakan. Biasanya menggunakan logaritma ini, turunan logaritma gitu. Pembuktian itu identik dengan turunan. Dan digunakan ln. Kenapa? Untuk mempermudah. Nih ln diturunkan udah seper X gini doang. Nggak perlu tuh turunan-turunan yang susah X. No. Makanya itu kalian harus hafal minimal sekarang. Pahami ketika kita sudah mengerjakan soal nanti, oke? Nah, di sini A-nya tuh konstanta, maka bentuk turunannya seperti ini. A-nya ada di sini. Ln A ya menjadi ln A. Fx-nya, A pangkat Fx itu tetap ada, Fx-nya diturunkan. Oke, gue hapus
biar tidak menyampahi. Oke, aman? Untuk lock dan learn itu sama gitu ya, secara umum sama, tapi untuk penyebutan internasional learn itu adalah logaritma natural dan sering digunakan di penulisan internasional gitu. Sebenarnya sama aja gitu. Oke. Untuk bentuk akar, ya udah, bentuk akar itu sebenarnya tidak usah dibuat rumit ya. Bentuk akar itu apa? Setengah. Udah. Pedoman sama ini aja, kita balik ke sini nih, balik ke sini sama aja. Gitu ya. Tapi ya sudah, ini adalah bentuk praktisnya. Silakan dihafalkan kalau mau. Kalau mau lebih expert ya udah pahami ini bentuknya setengah, nanti bakalan ketemu seperti ini. Nggak perlu susah-susah. Nah ini jujur ya, di TPA SMA itu udah jarang disebutkan atau soal-soal tentang fungsi trigonometri gitu ya. Tapi pasti akan digunakan ketika kuliah. Saya jamin itu kok gitu. Ya, ketika kuliah jurusan matematika ya, jurusan matematika, statistika itu mesti digunakan. Kenapa? Untuk mempermudah pembuktian. Jadi kuliah itu biasanya, sependek pengetahuan gue, itu tentang pembuktian, tentang pertanyaan kenapa sih nih hasilnya begini. Kalau di SMA kan masih bagaimana caranya gitu kan. Kalau kuliah itu sudah kenapa gitu, kenapa ditemukan ini, gimana gitu, kok bisa gitu kan, dibuktikan. Nah ini adalah alat bantu, maka dari itu harus dihafalkan. Karena apa? Satu itu adalah hasil dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Dari situ saja membuktikan bahwa trigonometri itu bisa digunakan sebagai tips and trick pengerjaan atau pembuktian pemodelan matematika. Ya, nanti mungkin di soal-soal gue banyak gitu ya, karena lebih expert, lebih keren aja. Nah ini adalah aturan rantainya. Sebenarnya ini adalah sifat tadi ya, yang udah gue sebutkan di list pertama tadi, sifat turunan gitu ya. Nah sifat turunan yang ada konstantanya, ini adalah pangkat n, itu menjadi aturan rantai. Kenapa? Karena ada turunan tersendiri terhadap pangkatnya, n-nya tetap turun di sini, dan fx-nya jangan lupa diturunkan. Contohnya tadi sudah gue sebutkan tentang 4x kuadrat plus 3, kalau nggak salah ya tadi ya. Nah sekarang kita pakai yang trigonometri ini. Ini contoh soal sepele dikit aja. Ya, fungsinya tuh ini. Kita turunkan 4-nya ini dulu menjadi 3. Nah, sekarang pakai biru. Setelah itu kita turunkan sin 3x kuadrat min 2 menjadi ini nih, cos 3. Nah ini kan turunan sin itu apa? Cos, benar. Setelah itu kita turunkan yang mana? Yang mana lagi? Ada lagi yang perlu diturunkan nih. Ini nih. Nah, fungsi 3x kuadrat min 2 menjadi 6x. Itulah dinamakan fungsi rantai, turunan rantai. Oke? Jadi kita fokus mana dulu nih yang diturunkan? Yang terluar dulu. Ya, 4 dulu jadi 3, setelahnya yang agak lebih dalam sinnya jadi cos, lebih dalam lagi 3x kuadrat min 2 ini menjadi 6x gitu. Itu aturan rantai. Ini akan sangat berguna apalagi kalau kalian bekerja di bidang profesional seperti misalkan pilot, astronot gitu ya, bekerja di bidang BMKG, mungkin itu juga mungkin digunakan gitu ya. Kalau tidak bekerja di situ, apa gunanya saya belajar ini? Ya pahala ya. Kalau dalam agama kan kita belajar dapat pahala ya kan, Islam. Lanjut. Nah di sini gue udah sebutkan, udah sepil nih dari awal bahwa turunan itu akan berkaitan dengan garis titik seperti itu. Nah ini bentuknya yang udah juga kita bahas di materi persamaan garis dan parabola kemarin gitu kan. Apa ini? Familiarnya dengan apa? Fungsi gradien. M-nya itu gradien, ini adalah bentuk turunan ini. Ini itu bentuk turunan, hasil dari turunan itu sendiri. Ya, tapi secara praktis nih rumusnya seperti ini nih, gradien, padahal itu adalah hasil turunan. Benar banget. Oke?
Nah, di sini fungsi naik dan turun. Kita bisa tahu nih fungsinya apakah begini, apakah begini fungsinya. Gitu. Dengan apa? Kita cari tahu konstanta ketika X itu dimasukkan angka 0, yaitu bernilai negatif atau positif. Kalau positif, itu fungsinya apa? Naik. Kalau negatif, fungsinya apa? Turun. Udah, simpel itu. Oke. Lanjut ke titik stasioner atau titik balik gitu ya. Biasanya di ujian mandiri gitu. Jadi jangan menyepelekan, oh ini kata Kak Rafa ini nggak bakalan keluar. Gue nggak mau belajar gitu. Udah skip aja videonya. Yang udah terlanjur skip ya udahlah ya. Gitu. Tapi emang yang mau belajar, beruntunglah kalian ketika mungkin kalian ingin mengikuti ujian mandiri gitu. Ngebet banget sama satu universitas ini masih muncul ya. Pertanyaannya nanti seperti ini, pilihan ganda gitu ya, ditanyakan mana ya titik balik maksimumkah, minimumkah, dan puncaknya di mana, seperti itu. Titik landainya di mana, kayak gitu. Titik minimum, titik maksimum ya ditanyakan seperti itu, dan kurvanya menghadap kemana, ke atas kah, ke bawah kah gitu. Itu pasti akan ditanyakan, banyak ditanyakan. Dan ini kalian bisa hafalkan. A itu apa? A itu adalah konstanta. Sekali lagi konstanta. Ya, oke. Fungsi fx yang mengalami stasioner jika, nah ini nanti kalian akan disamakan dengan x, misalkan 4x pangkat 3 plus pangkat 2 plus 3 tadi itu, ini kan fx, f turunannya itu adalah tadi 8x. Nah, ini disama dengan kan 0. Jadi 8x sama dengan 0. Maka ini x-nya tetap 0. Beda lagi ketika ini pangkat 2, ini 3x. Turunannya akan 8x plus 3. Ini akan menjadi 8x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 3/8. Titik baliknya. Ya. X-nya min 3/8, tinggal masukkan ke sini. Nanti ketemu Y-nya berapa. Aman banget, oke? Jadi titik balik maksimum seperti ini, turunan kedua, ya kan? Turunan kedua juga diperhatikan. Tapi kalau secara ujian turunan pertama sudah cukup ya. Kita bisa menentukan gitu ya. Dari ini nih tadi ini. Oke, aman. Nah, ini seperti yang udah gue sepil di awal tadi, bahwa aplikasi turunan itu akan berujung ke pengukuran. Di sini ada pengukuran jarak, kecepatan, dan percepatan. Jadi fungsinya di mana? Fungsi utamanya di mana? Di jarak kah, kecepatan, atau percepatan? Di jarak nih. Fungsi jarak. Jadi ketika ini ada fungsi jarak nih, ini jarak. Ketika turunan pertama akan membentuk kecepatan. Terus ketika turunan kedua akan membentuk percepatan. Jadi fungsi utamanya di mana? ST gitu. Kalau diketahui V, terus kita mencari ST pakai apa? Integral tentunya akan dibahas di bab 16 nanti. Tapi kita bahas soal dulu ya. Part demi part, oke?